Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widiono, mahasiswa STEBI Global Media. Pada kesempatan ini, saya akan mereview buku karya Dr. Wendy Supendi Hutayan dengan judul Filsafat dan Teori Kepemimpinan. Kepemimpinan kemampuan yaitu mempengaruhi kelompok untuk mencapai tujuan, atau seni mengarahkan, membimbing, dan membangun kerjasama. Ciri seorang pemimpin memiliki keahlian khusus. 2. Mempunyai mendominasi secara positif, mendapatkan persetujuan kelompok. Konsep dasar dari kepemimpinan yaitu adanya organisasi, yaitu wadah sekelompok orang untuk mencapai tujuan. Adanya manajemen, yaitu seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, atau kontrol pengawasan sumber daya. 3. Yaitu adanya pemimpin yang bertanggung jawab atas organisasi, yaitu bertugas membimbing, memotivasi, dan mengarahkan. Pemahaman kepemimpinan. Kepemimpinan sebagai ilmu terapan berbasis ilmu sosial dan administrasi. Fokus pada pengendalian perilaku untuk mencapai tujuan kelompok. Definisi pemimpin yaitu ada 2, yaitu pemimpin formal dan pemimpin informal. Pemimpin formal diangkat secara resmi dalam organisasi, sedangkan pemimpin informal berpengaruh tanpa posisi yang resmi. Teori kepemimpinan. 1. Menurut teori genetis, yaitu pemimpin lahir atas bakat alami. Kedua, pandangan deterministik. 2. Yaitu teori sosial, yaitu pemimpin dibentuk melalui pendidikan dan pengalaman. Ketiga, yaitu teori ekologis atau sintetis, yaitu kombinasi antara bakat alami dan pengembangan melalui pengembangan lingkungan atau pembelajaran lingkungannya. Kelebihan pemimpin. 1. Harus punya kapasitas, yaitu baik kecerdasan, kemampuan berbicara, dan keaslian. 2. Prestasi, yaitu pencapaian akademik atau profesional. 3. Pemimpin harus punya tanggung jawab, inisiatif, percaya diri, dan ketekunan. Keempat, partisipasi, yaitu kooperatif dan mudah menyesuaikan diri. Kelima, status, kedudukan sosial ekonomi, dan popularitas. Ruang lingkup kepemimpinan, yaitu memahami perilaku pemimpin dan tugasnya, kemampuan teknik, dan keterampilan memimpin. Ruang lingkupnya yaitu ada power, reward power, yaitu hadiah sebagai kekuasaan atas kepemimpinannya. Coercive power, yaitu hukuman. Legitimate power, otoritas. Referent power, yaitu pengaruh pribadi. Dan expert power, yaitu keahlian dari bidangnya untuk menjadi seorang pemimpin. Sejarah kepemimpinan. Dulu, kepemimpinan dianggap sebagai bakat alami, yaitu tidak melalui teori atau pelatihan. Zaman sekarang, kepemimpinan berbasis pendidikan dan pelatihan, dan berfokus pada pengembangan karakter dan kemampuan. Fungsi kepemimpinan. 1. Memprakarsai struktur organisasi. 2. Mengintegrasikan dan mengkoordinasi aktivitas organisasi. Ketiga, menentukan tujuan dan cara mencapainya. 4. Mengelola konflik dan melakukan evaluasi. 5. Melakukan revisi, inovasi, dan pengembangan organisasi. Kepemimpinan adalah seni dan ilmu, mengarahkan individu dan kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Pemimpin tidak hanya lahir, tetapi juga dapat dibentuk melalui pengalaman, pendidikan, ataupun pelatihan. Poin utamanya yaitu kepemimpinan melibatkan kekuatan personil dan keterampilan teknik. Perkembangan zaman menuntut kepemimpinan berbasis ilmu, bukan sekedar bakat alami.
Bab 2 yaitu mengenai tipe dan gaya kepemimpinan. Setiap pemimpin memiliki sifat dan kebiasaan unik dalam memimpinnya. Kepemimpinan dapat muncul melalui bakat alami atau pembelajaran. Kapasitas, kewibawaan, dan kekuasaan adalah syarat penting menjadi pemimpin. Pemimpin harus unggul dalam kemampuan konsepsional, teknik, dan relasi. Latar belakang pemimpin. 1. Teori genetis, yaitu pemimpin lahir atas bakat alami. 2. Teori sosial, yaitu pemimpin bisa dibentuk atas pendidikan ataupun pelatihan dan pengalaman. 3. Yaitu teori ekologis, kombinasi dari bakat dan pelatihan ataupun pendidikan melalui pengembangan lingkungannya. Tipe dan gaya kepemimpinan. Kepemimpinan demokratis, yaitu mengakomodasi kepentingan semua pihak. Kedua, kepemimpinan karismatik, yaitu disegani karena ketokohan atau perilakunya. Ketiga, kepemimpinan otoriter, yaitu semua keputusan dan perintahnya harus selalu diikuti. Kemudian ada kepemimpinan militer, berdasarkan atas komandonya. Kemudian ada kepemimpinan paternalistis, yaitu memberi contoh dan tauladani. Kemudian ada kepemimpinan birokratis, yaitu berdasarkan hierarki dan jabatan. Gaya kepemimpinan ideal yaitu autocratic leader, sentralisasi kekuasaan pada seorang pemimpin. Kemudian ada participative leader, yaitu konsultasi dan kolaborasi dengan bawahan. Ketiga, free rein leader, delegasi penuh kepada bawahan dengan memberikan tanggung jawab. Syarat kepemimpinan. 1. Kekuasaan. Mutlak harus otoritas dan legalitas. Kedua, harus berwibawa, yaitu kemampuan mempengaruhi anggota organisasinya. Ketiga, kapasitas, yaitu kecerdasan, terampil teknik, dan sosial. Kombinasi IQ, EQ, dan SQ merupakan syarat dari kepemimpinan. Kelebihan seorang pemimpin. 1. Yaitu kapasitas, cerdas, komunikatif, dan waspada. Prestasi yaitu harus bergelar, berwawasan luas, punya tanggung jawab yaitu mandiri, percaya diri, dan tekun. Partisipatif yaitu sosialisasi yang tinggi dan kooperatif. Status yaitu populer, kedudukan sosial ekonomi yang baik. Bab 3 mengenai kekuasaan dan kepemimpinan yang efektif. Krisis kepemimpinan saat ini yaitu pertentangan antara ketidaksepahaman. Kepemimpinan efektif membutuhkan keberanian, kredibilitas, dan tanggung jawab. Pemimpin harus mampu membuat keputusan yang bertanggung jawab. Pemimpin adalah seorang manajer. Sebagai seorang pemimpin, pertama, sebagai manajer menjadi seorang pemimpin, pertama menentukan arah dan tujuan organisasi. Kemudian mengelola sumber daya secara optimal. Kemudian memanfaatkan otak kanan atau kreativitas dan otak kiri sebagai logika. Kemudian ada kekuasaan dan kewenangan. Kekuasaan yaitu mempengaruhi orang lain, sedangkan kewenangan kekuasaan formal yang sah. Kekuasaan melibatkan interaksi sosial dan hierarki. Basis kekuasaan antar pribadi yaitu kekuasaan legitimasi yaitu berdasarkan posisi. Kekuasaan imbalan yaitu hadiah karena biasanya dari orang tuanya atau kerabatnya memberi kekuasaan. Ketiga, kekuasaan paksaan yaitu memberi hukuman. Keempat, kekuasaan ahli berdasarkan keahlian khusus. Kelima, kekuasaan panutan yaitu berdasarkan karisma ataupun perilaku.
Kekuasaan struktural dan situasional ditentukan oleh struktur organisasi, sumber daya, dan informasi menjadi basis kekuasaan. Pengambilan keputusan yang mempengaruhi kekuasaan. Kepemimpinan yang efektif mengatur bawahan sesuai kemauan dan kemampuan. 1. Tidak mau dan tidak mampu. Mau, tapi tidak mampu. Tidak mau, tapi mampu. Mau dan mampu. Gaya kepemimpinan disesuaikan dengan situasi. Tidak ada satu gaya kepemimpinan yang terbaik. Bab 4 tentang kriteria dan karakter pemimpin. Pemimpin bertanggung jawab atas pencapaian tujuan dan harus mampu mengatasi tekanan dan kondisi dinamis, memahami bawahan, kekuatan, dan kelemahan mereka, memiliki introspeksi untuk menilai kekuatan dan kelemahan diri. Pelatihan dapat membuat seseorang menjadi pemimpin yang efektif. Definisi pemimpin. Karakter dan perilaku pemimpin mencerminkan kemampuan mendelegasikan tugasnya, berkomunikasi yang efektif, atau mengambil keputusan yang tepat. Tujuannya adalah menjalankan organisasi secara efektif. Kriteria pemimpin ideal. Menerima tanggung jawab, perseptif, yaitu memahami situasi dan bawahan, objektif, mengutamakan fakta. 4. Menentukan prioritas, 5. Kemampuan komunikasi yang efektif. Perilaku pemimpin. Pemimpin efektif mendelegasikan tugas, mengambil keputusan, dan memotivasi. Perilaku kepemimpinan dapat dipelajari melalui pelatihan. Pemimpin bertanggung jawab terhadap pengembangan organisasi. Karakter pemimpin yang ideal. 1. Cerdas. 2. Berinisiatif. 3. Bertanggung jawab. 4. Dapat dipercaya, jujur, rela berkorban, dicintai dan mencintai kelompok. Pemimpin ideal memadukan visi, tanggung jawab, dan hubungan emosional yang positif. Ciri-ciri pemimpin yang buruk: hanya memerintah, jarang berdiskusi, tidak memberikan kepercayaan, tidak memberikan pujian, konflik dengan bawahan, tidak terbuka, tidak bertanggung jawab, tidak memiliki visi, tidak percaya diri, menyalahgunakan sumber daya, terlibat politik kantor. Pemimpin ideal adalah pemimpin yang mampu menginspirasi dan memotivasi timnya. Kedua, berkomunikasi efektif dan adil. Dan ketiga, memiliki karakter yang kuat untuk mencapai tujuan bersama. Bab 5 tentang kepemimpinan kreatif dan inovatif. Motivasi intrinsik adalah dasar dan kreativitas dan inovasi. Pemimpin yang inovatif yaitu terus menciptakan peluang baru, tidak cepat merasa puas. Tantangan era globalisasi dibutuhkan pemimpin dalam kreatif yang inovatif. Definisi dari pemimpin kreatif yaitu menghasilkan kombinasi baru dari elemen yang ada. Pemimpin yang inovatif yaitu fokus menciptakan ide-ide baru dan peluang. Pemimpin kreatif cirinya yaitu kreativitas, baru, hal segar dan inovatif, berguna, memecahkan masalah atau mempermudah, dapat dimengerti, mudah diterapkan atau dipahami. Ciri-ciri pemimpin kreatif: kelancaran berpikir, yaitu banyak ide muncul cepat, keluasan berpikir, melihat masalah dari berbagai sudut pandang. Pemimpin inovatif. Inovasi adalah jawaban atas tantangan perubahan. Tugas pemimpin melihat peluang baru dan menyiapkan organisasi. Kunci suksesnya yaitu visi dan kemampuan beradaptasi. Perilaku pemimpin yang inovatif. Memiliki visi yang jelas, terbuka terhadap perubahan, berani melanggar aturan lama untuk inovasi,
mencari alternatif untuk solusi, siap menghadapi kegagalan, uji coba inovasi sebelum implementasi yang penuh, menularkan semangat pada tim. Ciri-ciri pemimpin inovatif: passion, energi untuk mendorong perubahan, visi dan tujuan, inspirasi untuk tim, perubahan sebagai tantangan, tidak puas dengan status quo, berani bertindak di luar aturan, tidak takut gagal, yaitu melihat kegagalan sebagai ajaran, kolaborasi, yaitu membangun sinergi untuk mencapai tujuan. Pemimpin yang kreatif dan inovatif menjadi kunci keberhasilan suatu organisasi. Era globalisasi menuntut keberanian, visi, dan kolaborasi untuk berinovasi. Kreativitas adalah proses terus-menerus didukung oleh motivasi yang intrinsik. Bab 6 tentang pengambilan keputusan yang efektif. Di dalam pengambilan keputusan yang penting dalam berbagai organisasi, dari perusahaan hingga keluarga, pemimpin harus siap menghadapi resiko dan ketidakpastian. Keputusan bisa bersifat rutin ataupun tidak rutin. Definisi dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan: 1. Seleksi sadar terhadap alternatif untuk mencapai tujuan organisasi, melibatkan pemilihan alternatif terbaik secara cepat dan tepat. Fungsi utama pemimpin untuk memecahkan masalah. Diperlukan di semua jenis organisasi. Keputusan yang cepat dan tepat sama dengan tanda kepemimpinan yang berhasil. Tidak ada kepastian dalam proses ini, hanya alternatif yang dipilih dengan matang. Hakikat pengambilan keputusan. 1. Proses sistematis, tidak kebetulan, yaitu harus dipelajari dan dilatih. Kedua, berdasarkan fakta dan data yang relevan. Ketiga, memecahkan masalah dengan metode ilmiah, yaitu berdasarkan definisi masalah, analisis fakta, dan alternatif, tindakan dan evaluasi hasil. Tahapan dalam pengambilan keputusan. Masalah sederhana, yaitu berdiri sendiri, bisa diselesaikan secara individu. Kalau masalah yang kompleks berkaitan dengan banyak hal, perlu kolaborasi. Masalah yang rutin, penyebabnya jelas, solusi terstruktur. Masalah non-rutin, penyebab tidak jelas, butuh analisis yang mendalam. Dasar pengambilan keputusan. 1. Intuisi. Harus cepat, subjektif, namun beresiko bias. Kedua, pengalaman. Praktis, namun terkadang kurang relevan. Ketiga, pengambilan keputusan berdasarkan fakta, yaitu yang solid berbasis data. Keempat, wewenang, efektif, tapi bisa otoriter. Kelima, berdasarkan logika atau rasional, objektif, transparan, hasil maksimal. Jenis keputusan dalam berorganisasi. 1. Keputusan yang rutin, berulang-ulang, sifatnya operasional. Kedua, keputusan yang tidak rutin, bersifat strategis, diambil dalam situasi yang khusus. Faktor yang mempengaruhi keputusan. 1. Nilai individu, keyakinan dasar yang dipengaruhi lingkungan. Kedua, kepribadian, orientasi ideologi versus kekuasaan, atau emosional versus objektif. Ketiga, kecenderungan resiko, membedakan situasi resiko dan ketidakpastian. Kesimpulannya, pengambilan keputusan efektif membutuhkan kombinasi fakta, pengalaman, dan logika. Pemimpin harus mampu memilih alternatif terbaik dengan mempertimbangkan resiko dan dampaknya. Faktor individu dan situasi sangat mempengaruhi proses keputusan. Kemudian bab selanjutnya, indikator dan nilai kepemimpinan. Pemimpin harus memiliki nilai kepemimpinan agar kepemimpinannya yang efektif dan efisien. Key Performance Indicator atau KPI, alat ukur kinerja pegawai dan organisasi.
Manfaat KPI atau Key Performance Indicator yaitu untuk mengukur pencapaian secara objektif, terukur dan berbasis target. Definisi yang penting yaitu nilai kepemimpinan, sifat utama pemimpin yang efektif. KPI atau Key Performance Indicator yaitu indikator untuk mengukur sejauh mana target kerja yang tercapai. Harus spesifik, terukur dan berbasis outcome. Nilai kepemimpinan yang integritas dan moralitas. 1. Kejujuran, kesatuan, dan nilai-nilai etis. Yaitu tanggung jawab, pemimpin harus bertanggung jawab terhadap semua tindakan. Kedua, visi pemimpin, menentukan arah dan tujuan organisasi. Kemudian kebijaksanaan, keputusan yang adil dan bijaksana. Kemudian ada keteladanan, pemimpin harus menjadi contoh bagi bawahannya. Menjaga kehormatan, tindakan yang mencerminkan kehormatan. Kemudian beriman, pemimpin harus memiliki iman untuk mengatasi keterbatasan. Kemudian ada kemampuan berkomunikasi, pemimpin harus membangun komunikasi yang baik, komitmen terhadap sumber daya manusia, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Penerapan Key Performance Indicator, yaitu manfaat KPI, menilai kinerja pegawai secara objektif, pegawai memahami hasil yang diharapkan, transparansi dan sistematis dalam pembinaan. Dasar pemberiannya yaitu reward atau hadiah dan punishment atau hukuman. Karakter dari Key Performance Indicator yaitu harus terukur, dapat dihitung dan diukur. Mengukur hasil kerja, fokus pada output kerja. Spesifik dan measurable, yaitu keberhasilan harus jelas dan terukur. Efisien, yaitu biaya pengukuran tidak melebihi manfaat. Para pemimpin dalam penerapan KPI, perannya yaitu penilaian KPI dilakukan setiap tahun oleh pegawai dan atasan. Pemimpin harus aktif dalam pengembangan kinerja pegawai. KPI mendorong kinerja berkelanjutan yang membantu kemajuan perusahaan. Pengertian dari KPI atau Key Performance Indicator. Metrik finansial dan non-finansial untuk mengukur kinerja perusahaan. Kriteria atau ciri-ciri dari KPI yaitu memiliki target yang jelas, fokus pada outcome, bukan sekedar output, memiliki ambang batas untuk membandingkan hasil yang aktual. Menyusun KPI. Penyusunan KPI harus unik dan sesuai dengan organisasi. Kemudian menentukan tujuan dan ukuran kuantitatif, kualitatif yang jelas. Memonitor kondisi dan melakukan perubahan bila diperlukan. Syarat KPI yang baik. Kesesuaian dengan strategi yaitu fokus pada isu strategis, harus kuantitatif dan objektif yaitu dapat diukur dan dievaluasi, harus frekuensi yang pembaruannya berdasarkan nilai manfaat, validitas dan biaya efisien. Biaya implementasi KPI tidak lebih besar dari manfaat yang didapat. Syarat KPI yang baik. Kesesuaian dengan strategi. Fokus pada isu strategi. Kuantitatif dan objektif dapat diukur dan dievaluasi. Frekuensi pembaruan berdasarkan nilai manfaat. Validasi dan biaya efisien itu. Tadi biaya implementasi KPI tidak lebih besar dari manfaat yang didapatkannya. Kemudian bab kepemimpinan publik dan privat. Kepemimpinan publik yaitu bertanggung jawab atas kepentingan masyarakat umum, sedangkan kepemimpinan private yaitu fokus pada kepentingan perusahaan dan pemangku kepentingan. Dibutuhkan kepemimpinan yang kuat dan efektif di berbagai sektor untuk mengatasi tantangan yang kompleks. Definisi kepemimpinan publik dan private. Kepemimpinan
publik yaitu melayani kepentingan masyarakat umum, sedangkan kepemimpinan private yaitu melayani kepentingan perusahaan dan pemangku kepentingan. Definisi kepentingan publik yaitu melayani kepentingan masyarakat umum, kepemimpinan private yaitu melayani kepentingan perusahaan dan pemangku kepentingan. Kepemimpinan publik dihadapkan pada tantangan global, contohnya pemanasan global, krisis kesehatan, atau isu keuangan. Kompleksitas, dinamis, dan lintas sektor. Solusinya yaitu kolaborasi antar organisasi publik, private, dan non-profit. Kebutuhan, generasi pemimpin baru dengan kemampuan kolaboratif. Perbedaan antara pimpinan dan kepemimpinan. Pimpinan adalah individu dengan otoritas, sedangkan kepemimpinan adalah proses menggerakkan orang untuk mencapai tujuan bersama. Manajer atau fokus pada tugas dan regulasi, sedangkan pemimpin menciptakan perubahan dan arah baru. Dari segi aspek, tujuannya itu untuk pelayanan masyarakat, sedangkan private, laba dan kepentingan pasar. Proses keputusan publik biasanya demokratis, lebih lambat, sedangkan private cepat berorientasi pada pasar. Aspek kompleksitas kepemimpinan publik yaitu tantangannya lebih besar, kalau private tergantung bidang usaha. Aspek transparansi kepemimpinan publik tinggi, akuntabilitas publik, sedangkan private relatif sangat rendah. Kepemimpinan publik membutuhkan transparansi dan kolaborasi lintas sektor, sedangkan kepemimpinan private fokus pada efisiensi dan keuntungan. Keduanya memiliki tantangan dan keunggulan masing-masing, tetapi sama-sama penting dalam membangun masyarakat yang sejahtera. Bab 9 yaitu komunikasi pemimpin dan relasi. Komunikasi adalah kunci kepemimpinan. Tanpa komunikasi tidak ada kepemimpinan. Fungsi komunikasi dalam organisasi yaitu membantu manajer menyelesaikan tugas. Kedua, membangun hubungan kerja yang efektif. Gaya komunikasi mempengaruhi relasi dalam organisasi. Pentingnya komunikasi bagi pemimpin. Komunikasi membangun iklim dan budaya organisasi. Leadership is communication. Itu mempengaruhi perilaku anggota tim, membantu melaksanakan tugas manajemen, yaitu seperti perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Pemimpin yang efektif yaitu harus mampu mengkomunikasikan visinya, mendapat dukungan untuk merealisasikan tujuan bersama. Fungsi komunikasi dalam berorganisasi. 1. Informasi. Memberikan data dan fakta untuk pengambilan keputusan. Kemudian regulasi. Menyampaikan aturan kerja dan instruksi. Kemudian persuasi, yaitu memotivasi bawahan untuk bekerja secara sukarela. Kemudian integrasi, yaitu membentuk hubungan kerja yang harmonis melalui saluran formal dan informal. Dimensi komunikasi, yaitu komunikasi internal dan eksternal. Internal biasanya vertikal antara pimpinan dan bawahan, yaitu dua arah. Kemudian horizontal antar rekan sejawat dalam berorganisasi. Sedangkan komunikasi eksternal yaitu pimpinan berhubungan dengan pihak luar seperti media, klien, maupun masyarakat. Gaya komunikasi pemimpin. 1. Controlling, mengendalikan dengan satu arah. Kedua, equalitarian, yaitu dua arah, terbuka dan mendukung kerja sama. Kemudian structuring, yaitu fokus pada aturan, jadwal, dan tujuan organisasi. Keempat, dynamic, yaitu harus agresif, mendorong tindakan cepat. Kemudian relinquishing, yaitu mendengarkan dan menerima saran bawahan. Kemudian withdrawal, menghindari komunikasi secara konflik pribadi.
Hambatan dalam berkomunikasi. Teknik, keterbatasan teknologi, media atau peralatan. Semantik yaitu salah tafsir kata-kata ataupun pesan. Manusiawi yaitu faktor emosional, persepsi, cara pandang, dan kemampuan individunya. Solusinya yaitu gunakan media yang sesuai, perhatikan pemilihan kata, dan bangun empati. Membangun relasi. Satu, harus kepercayaan diri, tunjukkan jati diri. Kedua, jujur dan tulus, jaga hubungan dengan kejujuran. Kemudian beradaptasi sesuai dengan komunikasi dengan lawan bicara, yaitu sesuai dengan budaya dan latar belakang daripada lawan bicara. Kesimpulannya itu komunikasi adalah inti dari kepemimpinan dan keberhasilan organisasi. Gaya komunikasi yang tepat dan hubungan yang baik dengan semua pihak sangat menentukan kesuksesan seorang pemimpin. Membangun relasi membutuhkan kepercayaan, adaptasi, dan ketulusan. Kemudian ada bab kepemimpinan manajemen risiko. Manajemen risiko yaitu cara sistematis untuk memahami dan menangani risiko. Manfaatnya yaitu mencegah kegagalan, mendukung peningkatan laba, melindungi reputasi perusahaan. Tuntutannya transparansi dan kepedulian terhadap risiko untuk memastikan pencapaian tujuan perusahaan. Definisi manajemen risiko. Proses sistematis mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko. Pendekatan utamanya yaitu identifikasi risiko, analisis, dan evaluasi risiko, respon terhadap risiko. Manfaat manajemen risiko yaitu memudahkan pengambilan keputusan dan estimasi biaya, meningkatkan pendekatan logis dan sistematis, menyediakan panduan untuk menghadapi risiko dan ketidakpastian. Kategori manfaat untuk perusahaan: mencegah kegagalan, mendukung peningkatan laba langsung dan tidak langsung, melindungi reputasi perusahaan. Pengawasan pengelolaan risiko. Tujuan utamanya identifikasi dan meminimalisasi risiko. Kemudian memberikan rencana mitigasi risiko. Mendukung tata kelola perusahaan yang baik, yaitu good governance. Komponen dari kuncinya yaitu risk management culture, biasanya kesadaran terhadap risiko di semua level organisasi. Evaluasi, mitigasi risiko secara periodik. Tahapan dalam proses manajemen risiko. Pertama, identifikasi risiko, yaitu menentukan faktor risiko yang menghambat tujuan. Kemudian menilai risiko, mengukur kemungkinan atau likelihood dan dampaknya atau impact. Hasilnya yaitu peta risiko atau memapkan risiko. Kemudian respon terhadap risiko tersebut, yaitu mengurangi, mentransfer atau menerima risiko. Kemudian pemantauan dan pelaporan, pengumpulan data dan mendorong akuntabilitas risiko owner risiko. Pemimpin dan manajemen risiko. Peran pemimpin: membangun tune at the top dalam budaya risiko, edukasi stakeholder melalui pelatihan dan workshop, membuat pendekatan manajemen risiko yang konsisten. Tahapan pentingnya yaitu awareness, kemudian kebiasaan, dan kebudayaan. Konsisten menciptakan budaya yang peduli terhadap risiko. Hambatan dalam membangun budaya risiko. Biasanya risiko dianggap negatif atau pemborosan biaya. Fokus pada keuntungan jangka pendek, tata kelola yang lemah, penolakan terhadap evaluasi risiko yang transparan. Kesimpulannya, manajemen risiko efektif yaitu elemen
kunci dalam keberlanjutan berorganisasi. Tanggung jawab bersama yaitu pemimpin, manajer, dan karyawan di semua level. Tujuan utamanya itu melindungi organisasi dan mencapai tujuan strategis. Kemudian ada bab manajemen perubahan dan penolakan. Perubahan dalam kehidupan. Kehidupan dan organisasi tak terhindar dari perubahan yang mempengaruhi keberlangsungan eksistensi. Manfaat perubahan yaitu mencegah stagnasi, kemudian meningkatkan adaptabilitas terhadap perubahan zaman, teknologi, dan kesadaran pelanggan. Tujuan perubahan yaitu mempertahankan keberlangsungan hidup organisasi dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Strategi menghadapi penolakan. Penting untuk memiliki strategi dalam menghadapi penolakan yang muncul saat perubahan dilakukan. Konsep manajemen perubahan yaitu manfaat perubahan. Kemandirian organisasi terhadap dinamika pasar dan inovasi. Tipe perubahan yaitu ada perubahan rutin, terencana, dan sudah ditetapkan. Kemudian ada perubahan peningkatan, itu menekankan pada peningkatan nilai. Kemudian ada perubahan inovatif, fokus pada cara baru dalam memberikan pelayanan. Tujuan daripada perubahan tentu mempertahankan keberlangsungan organisasi, beradaptasi dengan perubahan internal maupun eksternal, memperbaiki efektivitas organisasi. Komponen manajemen perubahan yaitu tujuan, manajer, aspek strategis, agensi perubahan, strategi, organisasi, sumber daya, target audiens. Manajemen perubahan yaitu upaya perencana yang dilakukan manajemen untuk memastikan organisasi tetap bertahan dan berkembang. Beragam perubahan. Perubahan tidak berencana. Perubahan karena perkembangan. Perubahan secara tiba-tiba. Ada perubahan berencana. Disengaja oleh manajemen untuk meningkatkan efektivitas. Tahapan dalam perubahan. 1. Identifikasi perubahan. Mengenali kebutuhan dan tipe perubahan. Kemudian perencanaan perubahan. Menganalisis situasi dan memilih strategi. Kemudian implementasi perubahan. Melakukan perubahan dan monitoring. Kemudian evaluasi dan umpan balik. Mengumpulkan data dan evaluasi terhadap keefektivitasannya. Strategi dalam manajemen perubahan yaitu political strategi, ada economic strategi, ada academic strategi, ada engineering strategi, military strategi, confrontation strategi, applied behavioral science model, followership strategi. Sasaran dalam perubahan yaitu perubahan dalam struktur organisasi, merumuskan tujuan baru dan tugas pokok. Perubahan dalam prosedur kerja meliputi prosedur investigatif, pengambilan keputusan, dan perencanaan. Ketiga, perubahan dalam hubungan kerja. Membangun hubungan kerja yang harmonis dan partisipatif. Faktor yang mempengaruhi perubahan yaitu pengetahuan, keterampilan, kepercayaan, lingkungan, dan tujuan organisasi. Pelaku perubahan yaitu pejabat resmi, pendorong perubahan, fasilitator perubahan. Masalah perubahan biasanya penolakan atas perubahan atau resistensi. Kemudian ada sumber penolakannya, penolakan individual dan penolakan organisasional. Penolakan individual biasanya kebiasaan, rasa aman, faktor ekonomi, ketakutan akan ketidakpastian, atau cara pandang. Penolakan organisasional yaitu inersia struktural atau fokus luas, ancaman keahlian,
dan alokasi sumber daya. Strategi mengatasi penolakan. Pendidikan dan komunikasi. Kedua, partisipasi. Ketiga, memberikan kemudahan dan dukungan. Kemudian, negosiasi. Kelima, manipulasi dan kooptasi. Kemudian bab kepemimpinan Barat dan Timur. Inti kepemimpinan. Kepemimpinan organisasi adalah kunci pengembangan. Gaya kepemimpinan berbeda antara kepemimpinan Barat dan Timur. Dipengaruhi oleh budaya dan generasi estafet kepemimpinan. Pentingnya gaya kepemimpinan, baik manajemen Barat maupun Timur, memiliki aspek positif dan negatif yang perlu dipelajari, termasuk dalam konteks manajemen Indonesia. Definisi gaya kepemimpinan Barat: efisien, disiplin, menghargai individu. Kemudian gaya kepemimpinan Timur yaitu fokus pada solidaritas, dedikasi, dan menghormati senior. Perbedaan kunci gaya kepemimpinan Barat lebih berorientasi pada individu, sedangkan Timur lebih kolektif dan hubungan personil. Pendekatan bisnis, di Barat manajemen profesional lebih umum, sedangkan di Timur pengaruh politik dan kekeluargaan sering kental. Gaya kepemimpinan Timur berbasis keluarga, hubungan pimpinan dan bawahan yang lebih dekat, sering mengarahkan ciri-ciri kepemimpinan yang berorientasi kepada spiritualisasi dan kecerdasan emosional. Kualitas pemimpin. Pemimpin sukses harus memiliki gairah, ketegasan, integritas, dan pengenalan diri. Aspek positif dan negatif. Manajemen Barat. Positifnya efisien dan disiplin. Negatifnya perlakuan manusia seperti mesin atau konsumerisme. Manajemen Jepang. Positifnya kesetiaan dan solidaritas. Negatifnya tertutup. Kemudian manajemen Cina. Positifnya ulet dan tekun. Negatifnya materialistis, taktik tak etis. Posisi manajemen Indonesia. Karakteristik unik. Manajemen Indonesia merupakan campuran antara praktek Barat dan Timur, dipengaruhi oleh budaya lokal serta nilai-nilai Pancasila. Kepemimpinan dengan kearifan lokal. Kearifan lokal mencakup pengetahuan dan kebijakan dalam memimpin keputusan. Peran pemimpin harus cerdas dan mampu menyederhanakan masalah agar organisasi dapat berjalan lancar. Pemimpin harus mendengar masukan dan bertanggung jawab atas solusi. Kepemimpinan baik di Barat maupun di Timur memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Penerapan kearifan lokal Indonesia dalam kepemimpinan sangat penting untuk mencapai keseimbangan dan kesuksesan dalam berorganisasi. Kemudian bab terakhir, etika moral dan kepemimpinan. Kredibilitas dan integritas. Pemimpin harus memiliki keduanya untuk melanjutkan misi kepemimpinan. Pentingnya moralitas. Moralitas menjadi panduan bagi individu dan kelompok dalam kehidupan bermasyarakat. Indikator moral yang baik. Pemimpin perlu nilai-nilai etika yang baik dan moral berdasarkan Pancasila serta kearifan lokal. Definisinya, kepemimpinan beretika, yaitu memahami dan membela kepentingan orang-orang yang dipimpin. Kepemimpinan tidak etis, subjektif, otoriter, dan tidak peduli pada masyarakat. Pentingnya membangun etika dalam moral pemimpin. Tantangan pemimpin. Semakin kompleks, kepemimpinan modern memerlukan pengetahuan dan keterampilan tambahan. Kekuatan moralitas. Moralitas yang baik dapat mencegah kekacauan dan mendukung pembangunan.
Etika dan moral kepemimpinan. Pemimpin dan massa. Pemimpin berasal dari dan terhubung dengan massa. Mereka perlu mendapatkan kepercayaan. Moral pemimpin. Jujur, disiplin, kesetiakawanan, kawanan, dan pengorbanan. Memiliki tanggung jawab dalam kepemimpinannya. Kemudian pentingnya membangun etika dan moral pemimpin. Tantangan pemimpin semakin kompleks, kepemimpinan modern memerlukan pengetahuan dan keterampilan tambahan, kekuatan moralitas yaitu moralitas yang baik dan mencegah kekacauan dan mendukung pembangunan. Etika sebagai refleksi ketakwaan. Penerapan etika menghindari sistem otoritas dan menyusun pemerintahan yang bersih, clean government. Kolaborasi dengan rakyat, membentuk kepemimpinan responsif, akomodatif yang mendorong partisipasi aktif masyarakat. Integritas, etika, dan moral. Pemimpin yang memiliki moral ketakwaan dapat memimpin secara efektif dan menciptakan pemerintahan yang baik. Pentingnya nilai Pancasila untuk menghadapi krisis multidimensional dan menghindari krisis moral dalam kepemimpinan. Bab terakhir, kepemimpinan dan perubahan generasi. Pemimpin menghadapi tantangan persaingan, perubahan, desain organisasi, dan lingkungan baru. Pemimpin muda berperan strategis sebagai penerus bangsa untuk mengembangkan komunitas intelektual dan menghadapi tantangan masa depan. Tantangan utama merespon realitas politik dan mempersiapkan perubahan. Definisi dan tantangan kepemimpinan. Pemimpin dan perubahan generasi adalah mereka yang siap menghadapi tantangan masa kini dan masa depan. Tantangannya reorganisasi untuk efisiensi, merger dan akuisisi untuk memperkuat daya saing, mengatasi ketegangan akibat perubahan struktural dalam organisasi. Generasi penerus dan pemimpin bangsa. Pemuda berperan sebagai transformator nilai dan penggerak perubahan sosial. Peran strategis meliputi kekuatan moral dan kontrol sosial, pengembangan intelektual dan komunitas. Pemuda menjadi agen perubahan dalam kondisi globalisasi dan neoliberalisme. Peran pemimpin generasi muda. Sosial, peka terhadap isu sosial seperti kemiskinan dan pendidikan. Politik, menghapus praktek politik kotor. Culture, menjaga prestasi, moral, dan persatuan bangsa. Kekuatan generasi muda. 1. Bermoral, kontrol sosial, intelektual, dan profesional. Pengembangan organisasi faktor perubahan. Internal, masalah komunikasi struktur kerja dan efisiensi. Eksternalnya, perkembangan teknologi, politik, ekonomi, dan hukum. Ciri-ciri perkembangan organisasi. Strategi terencana dan berbasis kolaborasi. Berorientasi pada peningkatan kinerja dan nilai humanistik. Menggunakan pendekatan ilmiah dan komitmen antar satuan kerja. Metode pengembangan organisasi. 1. Sensitivity training, meningkatkan hubungan interpersonal. 2. Team building, memperkuat kerjasama tim. 3. Survei, feedback, umpan balik untuk peningkatan kepuasan kerja. 4. Transaksional analisis, itu mengasah komunikasi efektif. 5. Intergroup activities, meningkatkan hubungan antar kelompok. 6. Proses konsultasi, yaitu observasi dan umpan balik konsultan. 7. GRIP, evaluasi gaya kepemimpinan. 8. Third party
peacemaking atau mediasi konflik. Kesimpulannya, kepemimpinan generasi muda adalah kunci perubahan menuju bangsa yang makmur dan berdaya saing. Diperlukan sinergi antara kekuatan moral, intelektual, sosial, dan profesional. Pengembangan organisasi menjadi landasan strategis bagi pemimpin dalam merespon dinamika zaman. Kesimpulannya, pentingnya kepemimpinan dalam perubahan. Kepemimpinan yang efektif memegang peran penting dalam menghadapi perubahan, baik dalam organisasi maupun masyarakat. Kedua, pemimpin sebagai agen perubahan. Pemimpin masa kini harus mampu mengatasi tantangan dan ketidakpastian di lingkungan yang terus berubah. Seorang pemimpin juga berperan sebagai agen perubahan yang membawa masyarakat atau organisasi menuju transformasi yang lebih baik. Ketiga, peran pemuda dalam kepemimpinan. Pemuda memegang peranan penting dalam memimpin masa depan sebagai generasi penerus bangsa. Mereka harus siap menjadi pemimpin yang kritis, kreatif, dan konstruktif dalam menghadapi masalah bangsa. Keempat, pengembangan organisasi dan kepemimpinan. Organisasi yang efektif harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi baik dari faktor internal maupun eksternal. Pengembangan organisasi dilakukan dengan cara merancang perubahan yang terstruktur dan terencana, yang melibatkan kolaborasi pendekatan ilmiah. Kelima, metode pengembangan organisasi. Berbagai metode seperti team building, sensitivity training, survei feedback digunakan untuk peningkatan efektivitas kerjasama dan komunikasi dalam kelompok. Keenam, kepemimpinan yang berintegritas. Pemimpin yang baik harus memiliki integritas moral yang tinggi, kontrol sosial yang baik, serta kemampuan intelektual dan profesionalisme yang kuat. Ketujuh, peran kritis pemimpin generasi muda. Pemimpin muda memiliki peran sosial, politik, dan kultural yang sangat penting. Mereka diharapkan untuk tidak hanya berperan sebagai agen perubahan, tetapi juga sebagai moral force yang menjaga kesatuan dan kemajuan bangsa. Secara keseluruhan, buku ini menekankan pentingnya pemimpin yang adaptif dan memiliki kualitas moral, intelektual, dan profesionalisme yang tinggi. Pemimpinan yang efektif tidak hanya dibutuhkan dalam lingkungan organisasi, tapi juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam menghadapi tantangan besar yang datang dari perubahan zaman. Sekian review dari buku karya Dr. Wendy Supernyi Huttayan dengan karya filsafat dan teori kepemimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.